Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Muhammad Fauzi dari jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal untuk tugas 1 mata kuliah RSPO. Judul jurnal perancangan dan pembuatan aplikasi manajemen publikasi ilmiah berbasis online pada jurnal SISPO. Penulis dari jurnal tersebut pertama Yosua PW Simaremare, yang kedua Apol Pribadi S, dan Radityo Prasetyanto Wibowo. Mereka dari jurusan Sistem Informasi dan di kampus Institut Teknologi 10 November. Yang pertama, pendahuluan. Publikasi ilmiah merupakan sistem publikasi yang dilakukan melalui proses penelitian atau pemeriksaan terhadap suatu karya ilmiah oleh pakar lain dalam bidang yang sama. Publikasi ilmiah menjadi syarat wajib bagi mahasiswa program sarjana untuk memperoleh kelulusan. Melalui surat edaran tersebut, setiap perguruan tinggi di Indonesia memiliki tanggung jawab dan diimbau untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perihal publikasi karya ilmiah. Publikasi yang dilakukan saat ini masih melalui media cetak sehingga belum dapat diakses secara mudah. Yang kedua, tinjauan pustaka. Infield Modeling Language atau WML merupakan bahasa visual dalam pemodelan yang memungkinkan pengembang sistem membuat sebuah blueprint yang dapat menggambarkan visi mereka tentang sebuah sistem dalam format standar, mudah dimengerti, dan menyediakan mekanisme untuk mudah dikomunikasikan dengan pihak lain. Berikut ini adalah beberapa jenis WML diagram yang biasa digunakan. Yang pertama, ada diagram use case. Adalah suatu pola atau gambaran yang menunjukkan kelakuan atau kebiasaan sistem. Yang kedua, activity diagram. Activity diagram adalah diagram yang menggambarkan sifat dinamis secara alamiah sebuah sistem dalam bentuk model, aliran, dan kontrol dari aktivitas dan aktivitas lainnya. Yang ketiga, sequence diagram adalah suatu diagram yang memperlihatkan interaksi-interaksi antar objek di dalam sebuah sistem yang disusun pada urutan atau rangkaian waktu. Interaksi antar objek tersebut termasuk pengguna, display, dan sebagaimana berupa pesan atau message. Yang keempat, class diagram, yaitu kumpulan objek-objek yang mempunyai struktur umum, behavior umum, relasi umum, dan semantik atau kata yang umum. Lanjut, yang ketiga, metode penelitian. Yang pertama, pembuatan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Pada tahapan ini dilakukan wawancara terhadap pengelola publikasi ilmiah. Input dari proses ini adalah daftar pertanyaan wawancara untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang diinginkan. Output dari tahapan ini adalah jawaban pertanyaan dari wawancara yang diolah untuk dijadikan acuan dalam pembuatan dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Yang kedua, pembuatan rancangan perangkat lunak. Pada tahapan ini dilakukan perancangan terhadap perangkat lunak berupa desain database antarmuka dan perancangan sistem dengan menerjemahkan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak ke dalam desain WML, sehingga akan memudahkan dalam melakukan pengembangan perangkat lunak dan melakukan komunikasi dengan pengelola publikasi ilmiah. Output dari tahapan ini akan menghasilkan desain WML meliputi use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram, dan kemudian disusun menjadi dokumen DPPL. Yang ketiga, pembuatan perangkat lunak. Tahapan ini adalah tahapan pembangunan sistem yang dilakukan berdasarkan masukan berupa desain WML yang telah dibuat pada tahapan perancangan sistem. Pada tahap ini dilakukan implementasi dari desain WML ke dalam kode pemrograman. Keluaran dari tahapan ini adalah rilis perangkat lunak versi beta. Yang keempat, pengujian perangkat lunak. Pada tahapan ini, perangkat lunak sudah dirilis dengan versi beta dan diuji coba dengan metode black box.
untuk memastikan fungsi-fungsi yang ada telah berjalan dengan baik sesuai dengan desain yang telah dibuat pada fase elaboration. Keluaran dari tahapan ini adalah perangkat lunak yang sesuai desain perangkat lunak tersebut. Contoh desain diagram yang digunakan sebagai berikut. Ini adalah use case diagram. Kemudian ini adalah activity diagram. 4. Kesimpulan yang dapat diambil. Yang pertama, perancangan aplikasi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna melalui penerjemahan kebutuhan fungsional yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan use case. Kedua, kelengkapan fitur aplikasi ditentukan dengan memeriksa kesesuaian terhadap antarmuka yang mempresentasikan fitur tersebut. Yang ketiga, melalui pengujian aplikasi. Telah disimpulkan bahwa aplikasi sudah memenuhi kebutuhan fungsional sistem. Yang keempat, keuntungan yang diperoleh dari pembangunan aplikasi diantaranya adalah sebagai berikut. A. Pembagian kerja dalam pengelolaan publikasi menjadi lebih jelas. B. Cangkupan publikasi lebih luas karena dapat terpublikasi secara online. Ya, sekian presentasi yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.